Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kaum anti-NKRI rupanya melihat ada durian runtuh dari kasus terbunuhnya Brigadir Yosua yang diduga dilakukan salah satunya oleh Verdi Sambo. Verdi adalah Kadif Propam Polri nonaktif. Yosua adalah ajudan Verdi. Para pejuang anti-NKRI menspin peristiwa itu untuk mengembangkan sebuah tuduhan keji. Kata mereka, Verdi adalah ketua dari sebuah gerakan terorganisir di dalam Polri yang dibuat untuk membangun kekuasaan, memperkaya diri, dan juga menghancurkan Islam. Nama gerakan itu, kata mereka, adalah Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Sebagai catatan, Satgasus Merah Putih ini memang sebenarnya ada. Dibentuk atas dasar surat perintah Kapolri dan sepengetahuan Presiden. Sebagai Satgas, satuan ini memiliki gerak lebih cepat. Mereka misalnya terlibat dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus terorisme, narkotika, korupsi, pencucian uang, bahkan ITE. Namun, fakta ini kemudian dipelintir. Kata kelompok anti-NKRI, Satgas ini berusaha membangun kekuasaan dengan uang yang diperoleh dari uang berbagai bisnis haram yang mereka tangani. Satgas ini menurut mereka membangun kekuatan yang semakin lama semakin besar, memperkaya diri dan jaringannya, dan menghabisi kelompok-kelompok Islam yang dianggap sebagai ancaman. Pokoknya ceritanya dramatis sekali. Si penulis kisah bohong ini saya duga suka sekali menonton film-film action kacangan dan kemudian membangun narasi berdasarkan penggalan-penggalan film ini. Kisahnya sih sangat tidak masuk akal, tapi memang seru. Fitnah kotor ini disebarkan melalui sebuah situs yang diproduksi Opposite 6890. Apa maksud angka 6890? Tidak jelas. Kita tidak bisa tahu siapa mereka karena tidak ada penjelasan secuil pun tentang produsen konten. Tagline-nya gagah, berbahasa Latin. Non sibi sed patriae, artinya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk negara. Sayangnya kata-kata gagah itu sama sekali tidak tercermin dalam isinya. Situs itu baru, namun ada belasan konten sudah mereka upload. Hampir semua terkait dengan kasus Verdi Sambo dan hampir semua menjelekkan Polri. Saya beri contoh saja tulisan terbaru yang diposting di website itu. Judulnya clickbait. Membongkar Satgasus Merah Putih beroperasi dalam Polri. Di thumbnailnya tertera tulisan Satgasus atau Squad Sambo. Di dalam tulisan ini digambarkan bahwa Satgasus adalah mafia di dalam tubuh Polri yang dikepalai Verdi. Menurut Opposite, dengan uang hasil bisnis haram yang ditanganinya, Verdi bisa membangun jaringan yang luar biasa kuat. Semacam Illuminati lah, yaitu sebuah organisasi di bawah radar yang sebenarnya menguasai dunia. Dana bisnis kotor yang ditangani Satgas, kata Opposite, setiap bulannya bisa mencapai triliunan rupiah yang dibagikan kepada para elit Polri dalam Satgasus Merah Putih. Menurut Opposite, dana itu juga mereka gunakan untuk melakukan aksi-aksi politik mereka. Brigadir Yosua yang terbunuh dan Eliezer yang dituduh menembak pun adalah anggota Satgas. Kata Opposite 6890, Verdi itu sudah seperti Kapolri bayangan. Bahkan menurut Opposite 6890, Kapolri pun takut dengan Verdi. Satgas ini menjalankan apa yang disebut sebagai Black Operations, beranggotakan kelompok elit Polri yang masih muda-muda dari berbagai level dan struktur. Jabatan strategis di kepolisian diisi oleh orang-orang dari Satgasus Merah Putih. Pangkat, jabatan, dan sekolah semua terjamin. Tidak sembarangan polisi bisa bergabung dengan Satgasus Merah Putih. Menurut Opposite, mereka menekankan loyalitas dan militansi pada kelompok mereka. Gerakan ini, kata Opposite, akan menghabisi mereka yang dianggap mengancam kepentingan jaringan mafia ini, termasuk yang mengancam para pelindung mereka, termasuk Kapolri dan Presiden. Mereka bermain politik untuk melanggengkan kekuasaan mereka di institusi Polri. Opposite menulis bahwa Satgas mendukung habis-habisan Jokowi. Demikian pula dengan Pilpres 2024. Mereka bertugas mendukung kelompok politik dan calon presiden tertentu. Dengan dana mereka yang luar biasa, kata Opposite, mereka akan mempengaruhi jalannya pemilu 2024 untuk mengulangi kesuksesan pemilu lalu.
Kata Opposite, Polri tidak sungguh-sungguh serius memberantas narkoba. Operasi kepolisian yang berhasil mengungkapkan pembongkaran penyelundupan narkoba yang jumlahnya sampai bertonton adalah aksi pura-pura untuk menaikkan image kepolisian. Opposite menggambarkan bahwa Satgas adalah kekuatan yang menghabisi umat Islam. Opposite misalnya menuduh bahwa polisi sekedar merekayasa sumbangan ACT yang dituduh disalurkan untuk mendanai teroris. Pembongkaran ACT, kata Opposite, dilakukan sekedar untuk menyudutkan Islam dan mengalihkan perhatian dari bisnis narkoba dan judi online. Opposite mempertanyakan mengapa polisi sigap sekali dalam kasus ACT tapi lemah dalam menelusuri judi online. Menurut Opposite, penangkapan para ulama yang kritis pada pemerintah juga didalangi Satgasus Merah Putih. Mereka menggambarkan bahwa umumnya Satgas Merah Putih didalangi kaum non-muslim yang tidak suka dengan Rizik Syihab dan juga ulama-ulama yang kritis terhadap pemerintah. Satgas ini juga berperan besar dalam penyadapan maupun peretasan media komunikasi dan media sosial warga internet. Kata Opposite, Satgas menggunakan alat-alat yang harganya mencapai triliunan rupiah. Targetnya adalah membungkam akun-akun yang vokal terhadap pemerintah. Opposite juga menuduh influencer seperti Denny Siregar atau Abu Janda adalah binaan mereka. Opposite menuduh penembakan Laskar FPI di KM50 adalah juga bagian dari penzaliman Islam. Oh iya, Opposite jelas-jelas menunjukkan keberpihakan pada Anies Baswedan. Ini terlihat ketika dalam salah satu bagian konten, mereka secara terang-terangan berharap agar Anies Baswedan waspada dengan Satgasus. Semua tuduhan Opposite ini tidak masuk akal, bohong, fitnah. Kalau Ferdi memang sepowerful itu, kok sekarang dia dijadikan tersangka pembunuhan bawahannya? Katanya Ferdi mengendalikan Kapolri. Buktinya Kapolri memerintahkan penangkapan Ferdi. Di luar cacat utama banyak lagi logika yang harus dipertanyakan. Sebagai contoh, bagaimana mungkin mereka menuduh Satgasus berada di belakang tewasnya para anggota Laskar FPI? Para anggota Laskar FPI itu justru yang seperti melakukan aksi bunuh diri. Mereka menyerang mobil polisi, mereka menembaki polisi, mereka berusaha membunuh polisi. Bahkan saat mereka sudah tertangkap pun mereka masih berusaha merebut senjata polisi. Dan apa hubungannya dengan Satgasus? Begitu juga dengan Rizik Syihab yang sudah melarikan diri dari Indonesia sejak 2017. Di mana peran Satgasus? Apalagi pembongkaran narkoba, judi online, korupsi, mafia trading, dan sebagainya. Mana bukti sedikit saja yang bisa menunjukkan uang triliunan rupiah itu diambil polisi? Bahwa ada polisi yang mungkin mengambil dari barang sitaan narkoba misalnya, itu sih bisa saja terjadi. Tapi membayangkan bahwa uang triliunan dari bisnis itu digunakan oleh polisi secara terorganisir untuk memperkaya diri dan bahkan menzalimi Islam, dari mana asalnya? Begitu juga tentang pembungkaman akun-akun vokal yang anti pemerintah. Akun-akun yang ditutupkan karena memang menyebarkan kebencian dan hoax. Sama sekali bukan karena polisi menzalimi Islam. Dan apalagi menuduh Denny Siregar sebagai binaan Satgasus. Saya kenal Denny, mana pula dia bersedia menjadi binaan polisi. Kerja sama dengan polisi mungkin, tapi binaan yang dibayar polisi? No way. Tapi kelihatannya Opposite ini memang tak peduli dengan kebenaran. Mereka ini anti pemerintah, membenci pemerintah, dan membenci Polri yang saat ini mengancam operasi mereka. Kita terus dukung Polri. Polri memang bukan malaikat, tapi mereka sama sekali tidak bisa dituduh sebagai mafia yang menghancurkan Indonesia. Kita harus menyaring informasi dengan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.